Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Nur Haula. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Hozinatul Ulum Blora, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Saya guna memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh beliau, Ibu Cahya Amalia Husna, MPD. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa itu uji normalitas dan apa itu uji homogenitas. Dan nanti kita juga akan mempraktikannya langsung dan menggunakan aplikasi SPSS itu sendiri. Nah, untuk uji normalitas itu sendiri adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk contoh ujian dilakukan diantaranya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, chi-square, Shapiro-Wilk. Untuk data berdistribusi normal, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, untuk uji homogenitas itu sendiri adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah variansi atau ragam dari dua atau lebih kelompok bersifat sama atau homogen. Uji ini penting dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan uji statistik lainnya, seperti ANOVA atau uji T, yang mengasumsikan bahwa variansi antar kelompok data adalah sama. Contoh uji homogenitas yang sering digunakan yaitu uji Bartlett, uji Levene, dan uji Hartley. Data disebut homogen apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya, yaitu diketahui data prestasi belajar pada dua sampel yang berbeda sebagai berikut. Bisa kita lihat ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, sama-sama memiliki data 15. Berdasarkan data di atas, pertanyaannya yaitu, apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B berdistribusi normal? Kemudian, apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B memiliki data yang homogen? Nah, kita nanti langsung saja ke praktiknya langsung ke aplikasi SPSS. Nah, kita di sini sudah memasukkan semuanya ya. Sudah memasukkan semuanya, mulai dari data kelas A dan data kelas B ya. Ini kita sudah memasukkan semuanya. Nah, pertanyaan tadi, yang pertama yaitu apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B berdistribusi normal? Nah, kita kan sudah menginput semuanya nih di data view ya. Kemudian kita lanjut ke variable view. Di variable view, namanya kita ganti yaitu menggunakan kelas A ya, kelas A. Kemudian kita yang kedua kita ganti juga menggunakan kelas B ya, menggunakan kelas B. Kelas B. Nih, perlu diketahui juga di dalam SPSS itu tidak ada yang namanya spasi ya. Kita lanjut lagi, desimalnya kita nolkan semua ya. Kemudian ini juga kita nolkan semua. Nah, kita sudah kita lanjut lagi ke data view ya. Di data view sudah langsung otomatis ada kelas A dan kelas B ini ya. Kita lanjut lagi ke analyze, kita klik analyze, kemudian kita klik yang descriptive statistik ya. Kita nanti pilih yang explore ya. Nih, kita pindahkan semua yang kelas A dan kelas B ke dependent list ya. Kemudian kita klik plots. Habis itu kita centang untuk yang normality plots with test ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita baru klik OK. Nah, nanti dia itu di output sudah otomatis tertampil ya, sudah otomatis muncul ya. Nanti untuk cache processing summary-nya
Ini untuk kelas A dan kelas B, datanya sudah semua betul ya, 15. Kemudian di sini tertulis juga sudah valid ya. Nih, untuk persennya juga sudah 100% ya. Kemudian yang descriptive statistics nanti dia itu juga sudah otomatis muncul. Untuk kelas A yang mean median juga sudah muncul, kelas B dia itu sudah muncul semuanya. Nah, kita nanti itu melihat yang test of normality-nya ya. Dia itu sudah dikatakan normal atau tidaknya. Nah, kita nanti itu datanya yang kelas A dan kelas B, kita melihat yang untuk uji metode yang Shapiro-Wilk ya. Nah, di situ ditulis sig, di sini yang kelas A. Kenapa kita pakai yang Shapiro-Wilk? Karena kurang dari 30 ya. Nah, kita lihat untuk yang kelas A, di sini sig-nya yaitu 0,725 ya. Untuk yang kelas B, nilai sig-nya yaitu 0,92. Nah, ini di sini semuanya sudah dikatakan normal. Nah, kita akan melanjutkan lagi untuk yang kedua yaitu uji homogenitas. Untuk uji homogenitas sendiri, saya juga sudah menyiapkan datanya tadi ya. Dan kita juga akan memberi label sesuai kelasnya masing-masing. Nah, untuk memudahkan kita nanti menguji di aplikasi SPSS. Kemudian untuk uji homogenitas, kita akan menggabungkan menjadi satu untuk kelas A dan kelas B. Ini masing-masing ada datanya itu ada 15, kemudian labelnya juga sudah kita kelompokkan sendiri-sendiri. Nanti untuk ini, kelas A, kelas B beserta labelnya kita copy, kemudian kita lanjut di aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS kita paste nanti di sini ya, untuk datanya masing-masing 15. Nah, nanti ini ada 30 ya, sesuai labelnya ini. Nah, kemudian kita lanjut di variable view. Di variable view untuk desimalnya kita nolkan semua. Yang kelas juga kita nolkan. Nah, di labelnya kita beri yaitu data prestasi belajar sesuai soalnya. Nah, seperti ini data prestasi belajar. Kemudian yang kedua kita beri label yaitu kelas ya, kelas seperti ini. Nah, nanti untuk di values kita juga akan ganti dengan seperti ini. Nanti ada values label. Nah, ini nanti kodenya tadi kan labelnya 1. Kemudian yang ini tadi sesuai itu ya. Nah, kelas A kita klik add. Kemudian sama untuk kedua ya. Kemudian di labelnya kita kasih kelas B. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik add lagi. Kita klik OK. Kemudian nanti itu di measure kita klik, kita ganti yaitu dengan nominal. Habis itu sudah clear seperti ini. Kita lanjut lagi ke data view. Di data view ya. Nih, seperti ini. Nanti kita lanjut lagi langsung di analyze ya. Kita klik analyze. Kita klik yang compare means. Nah, nanti kita klik yang one way ANOVA ya. Kita klik yang one way ANOVA. Habis itu nanti yang data prestasi belajar kita pindahkan ke dependent list, yang untuk kelas kita pindahkan ke faktor. Nah, seperti ini. Oh, belum. Nah, kita pindahkan ke faktor ya. Nah, jika seperti ini sudah, kita klik option, kita centang untuk yang homogeneity of variance test ya. Habis itu nanti kita klik continue. Nah, kita klik OK. Nanti sudah otomatis di output ya. Nah, bisa kita kasih kesimpulan berdasarkan hasil output SPSS untuk uji homogenitas. Nilai sig-nya yang diperoleh dari uji Levene adalah 0,835. Maka kelas A dan kelas B memiliki data yang homogen. Karena nilai sig-nya lebih dari 0,05 dari 0,835. Demikian pembahasan kita tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami cara melakukan kedua uji tersebut dengan baik.
Jangan ragu untuk bertanya atau memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan statistik berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.